Oke, kalau sudah silakan kepada Dr. Edgro, silakan. Ya, oke, makasih Pak Dr. Dipa. Saya singkat aja. Tadi sudah menyambung semua sepertinya. Jadi mungkin berarti saya gongnya saja di sini. Ya, tadi sudah di apa disinggung. Mas Ari bisa lanjut, Mas Ari? Ya, jadi udah disinggung sama Prof. Mahri Nasari, kemudian Pak Dipa, apa Bu Alida, kemudian Bu Ima. Jadi saya gong lagi karena emang semua tadi yang bisnis tadi tidak terlepas dengan sampah ya. Nah, Indonesia termasuk penyumbang sampah terbesar ya. Jadi membangun ekosistem kita. Lanjut Mas Ari. Mas Ari lanjut Mas. Ya, oke. Jadi di Indonesia misalkan 190.000 ton atau sampah per hari, 25.000-nya adalah sampah plastik ya. Oke, lanjut Mas Ari. Ya, 20% sampah plastik berada di sungai dan perairan. Ya, lanjut Mas. Ya, Mas Ari lanjut Mas. Halo Mas. Ya, ini plastik di lautan ya. Jadi plastik itu berakibatnya fatal ya ke lingkungan karena ada mikroplastik, ada makroplastik ya. Lanjut Mas. Ya, jadi sampah plastik di laut sebenarnya kedua di dunia. Kita nomor 2 ya setelah China ya. Jadi tadi apa limbah itu kan ada 60% organik, kemudian bisa 14% plastik, 9% kertas, dan sumber sampah adalah berasal dari rumah tangga. Makanya kalau kita lihat ya di lingkungan kita kan ada orang yang ambil sampah, ada pengepul dan sebagainya. Itulah sebenarnya mereka sebenarnya sudah aktif di lingkungan ya. 69 sampah dikelola dengan cara ditimbun dan tempat pembuangannya kadang dibakar, ditimbun saja ya, tidak ada proses selanjutnya. Lanjut Mas Ari. Ya, di sini ada identifikasi, kolaborasi, kemudian menganalisis basis data dan simplifikasi. Lanjut Mas Ari. Ya, inilah yang penting yang lagi rame ya dibicarakan saya rasa di beberapa TV ya, ada juga saya lihat di media, yaitulah ekonomi sirkular, yaitu artinya berpedoman pada prinsip mengurangi sampah dan memaksimalkan sumber daya yang ada. Di sini menggunakan sumber daya ya sampah, emisi dan energi yang terbuang diminimalisir dengan menutup siklus produksi konsumsi dengan memperpanjang umur produk, inovasi, inovasi desain, pemeliharaan, penggunaan kembali, kemudian remanufaktur, daur ulang ke produk semula atau recycling, dan daur ulang menjadi produk yang lain atau upgrading. Ya di sini ada gambarnya ya di si keluar tadi dari manufaktur ke apa ke consumer, kemudian ke recycle, kembali lagi ke manufaktur bidang recycle. Nah, itu harapannya akan terjadi zero waste ya. Lanjut Mas Ari. Ya, inilah ada penekanan di sini, ada yang namanya linear ekonomi, itu artinya barang diproduk tadi seperti tadi dikatakan tadi Bu Alina, ini langsung dia jadi waste kalau tidak ada yang pengepulnya. Jadi dari diambil, dibuat, kemudian dipakai, dibuang. Nah, recycling ekonomi sudah lebih lanjut, lebih bagus, sudah ada yang recycle lagi. Nah, kalau circular economy itu ada perusahaan daur ulang yang mana bisa menggunakan produk-produk itu sebagai limbah-limbah yang dari packaging, yaitu kertas, dari plastik itu dengan UMKM tadi. Jadi kan yang menyebar ya. Itulah jadi lama-lama diharapkan terjadinya zero waste. Lanjut, Mas. Ya, di sini prinsip 5R ya untuk ciptakan Indonesia bersih, yaitu ada reduce, ada reuse, recovery, recycle, dan repair ya. Lanjut, Mas. Ya, ini contoh penggunaan limbah plastik di PT Chandra Asri, dia bisa gunakan untuk bahan tambahan untuk aspal. Lanjut, Mas. Ya, bank sampah. Jadi dikembangkan ekonomi sirkular tadi, ada sampah plastik, ada sampah membusuk, ada sampah kertas, ada sampah bakar. Nah, inilah yang bisa digunakan ya. Sampah plastik bisa digunakan beberapa materi yang lain, sampah membusuk bisa untuk kompos, kemudian sampah kertas bisa diudaur ulang lagi. Seperti PT Indah Kiat itu menggunakan sampah bekas itu digunakan untuk jadi bubur kertas. Lanjut, Mas. Ya,
Jadi membangun kita ke ujung ya, dari hulu ke hilir ya. Di sini adalah di laut terjadi di sedimentasi, kemudian kerusakan sistem, kemudian ada konektivitas dengan permasalahan, ada intrusi laut, penurunan tanah kekirian, abrasi dan sebagainya. Lanjut Mas Ari. Ya, di sini ada istilah pengolahan sampah di hilir ya. Contohnya ini kalau kita lihat di sungai ya, dengan pengenalan adanya mangrove dan distribusi luar dan menumbuhkan ekosistem syukuran di masyarakat lokal. Oke, lanjut Mas Ari lanjut. Nah inilah pengurangan sampah hilir dengan cara apa? Dengan desainer, dengan mendesainkan model, pembuatan model dengan uji coba, kemudian adaptasi dan penyesuaian, kemudian ada peran serta masyarakat, ada pelatihan, ada ini contoh kalau di sungai, di danau dengan memasang mangrove, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, keterlibatan pembeli sampah, pengiriman sampah kembali, penjualan sampah dan pendapatan bagi masyarakat. Karena ini kan banyak sekali kalau kita lihat di pengumpul kemoko juga ada orang masyarakat yang ya kalau sebenarnya banyak sekali yang mengumpul-ngumpul sampah itu untuk mendapat tambahan untuk ke rumah tangga ya. Lanjut Mas. Ya, ini contoh ya kalau di Sungai Danau dia mengambil sampah ya dengan alat jenis tersebut ya ini. Yang lanjut lagi Mas. Ya, ini contohnya tampak desainnya dengan menggunakan mangrove. Lanjut Mas. Ya, ini bentuk desainnya ya. Lanjut lagi Mas. Ya, ini objektif ya. Contoh kalau kita ke ekosistem ada lahan kritis, membangun kapasitas masyarakat lokal, menciptakan arus ekonomi bagi masyarakat dari keberadaan hutan desa, meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi publik dan isu-isu konservasi terkait. Iya, lanjut lagi Mas, terakhir Mas. Ya, di sini pentingnya pengelolaan alam tadi ya. Di sini ada ya dengan membantu regenerasi alam ya, dengan reforestasi yang terjadi di Indonesia kan udah banyak reforestasi, jadi itulah yang itu lingkungan yang lain. Oke, saya rasa itu saja Pak Dr. Dipa dari saya. Makasih. Ya. Terima kasih Nah, Pak Dr. Edi Nugroho atas presentasinya.